Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, apa kabar semuanya? Di hari ke-28 ini berarti udah mau lebaran dan pasti udah ada teman-teman yang mudik. Buat teman-teman yang mudik, selamat mudik dan semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, fokus utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan juga buat teman-teman menuju Hari Raya yang Fitri juga saya Fajar Setiawardana. Mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin, selamat hari lebaran 1446 Hijriah. Dan di depan kita ini saya udah ada real bait casting yang terbaru dari Iroli Osprey 150. Jadi kita kembali ke topik. Di sini saya udah keluarin ya karena sempat lihat-lihat dulu, dan sebelumnya ada Osprey 80 yang saya tidak pernah pegang dan belum pernah coba juga, sama belum ada di sini. Jadi saya nggak bisa compare. Jadi kita mungkin akan fokus ngebahas tentang Iroli Osprey 150 yang terbaru ini. Yang saya tahu dibanderol di harga 300 ribuan sebelum diskon, dan ngelihat dari bodinya dia tetap ceper tapi kayaknya pasti lebih besar dari yang ukuran 80 karena di sini jelas ukuran 150 ya. Dan untuk magnetiknya dia pakai CMS atau Centrifugal Magnetic System dengan 81 ball bearing. Yang spesifikasinya di sini gear ratio 721, maksimum drag 5 kilo, line capacity-nya 2,5, 026, 210, 3 atau 0285, 18. Ini untuk line capacity-nya CNC cut spool, drag clicker, high gear retrieve, short axis spool, sealed bearing juga, air carbon body. Nah itu aja untuk spesifikasinya, dan di dalam dusnya saya tidak temukan skematik dan apapun. Jadi nggak tahu buat teman-teman yang udah beli atau yang mau beli ini, mudah-mudahan sih nggak seluruhnya seperti ini ya. Biasanya ada skematiknya, tapi di sini saya nggak kebagian. Ini kayak goyang-goyang nih frame-nya. Oke, jadi ini untuk Iroli yang Osprey 150, handle kiri dengan handle karbon dan ada 81 ball bearing dengan spool short axis yang putarannya menurut saya cukup lancar, lalu menggunakan Centrifugal Magnetic System CMS, dan skalanya sampai 20, ada clickernya ya. Oke, untuk bodinya masuk kategori low profile ya. Ini ceper tapi agak wide, agak sedikit lebar. Lalu di bagian line guide-nya di sini dia pakai keramik yang bentuknya V-shape. Nah, semoga kelihatan teman-teman ya. V-shape seperti itu. Terus di bagian star drag dia pakai bintang 5. Bahannya entah karbon entah grafit, tapi kalau handle karbon dan body juga dari spesifikasinya karbon. Lalu untuk di bagian handle dia pakai model handle gepeng seperti ini yang terbuka. Terus di bagian tension di sini belum ada drag clicker. Di bagian star drag ada magnetic, sama di bagian drag clicker ya. Kalau untuk free spool kita cek. Nah, menurut saya ini cukup lancar. Dan kalau nggak salah ini spoolnya ringan. Terus bobot dari reelnya juga ini enteng ya. Kita coba timbang dulu. Apakah ini masuk ke kategori BFS juga atau enggak? Karena yang saya tahu kalau Osprey 80 itu BFS ya. Kita coba aja timbang. 136 gram, cukup enteng. Bisa dibilang ya, yang saya tahu ya dari beberapa reel yang pernah saya coba review, ya ini masuk kategori bisa main BFS ya. Karena reel-reel BFS emang ringan-ringan seperti itu, apalagi ditunjang dengan handle yang slim banget, bahannya karbon, pasti ini handle-nya juga enteng sih. Lalu untuk warnanya di sini yang saya lihat dia ada metaliknya. Jadi, ntar saya coba bersihin dulu. Di sini dia ada warna metalik, ada pantulan-pantulan cahaya metalik yang nuansanya agak biru ya. Jadi kayak nuansa blue black. Nah, seperti itu. Dan ini hampir seluruhnya ya. Nah, sampai ke bagian bawah. Jadi dia ada warna metaliknya tuh. Seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada spool, dia berwarna hitam. Terus di sini ada tension berwarna hitam, dan ini kelihatan ya perbedaan warnanya. Nah, semoga bisa kebayang warnanya seperti apa. Jadi dia hitam dengan nuansa metallic blue ya. Ya lebih ke arah navy atau donker. Dan untuk rasionya saya harus kasih tanda dulu sebentar. Kita cek rasionya.
Ini di rasio 7:2 ya. 7.2:1. Kita coba dari sini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dikit ya. 7.2 kita ulangi. Mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dikit. Nah, betul ya. 7 rasionya berarti masuk kategori yang lumayan high speed juga. Lalu untuk brakingnya di sini yang kita lihat ya. Braking centrifugal magnetic system. Dan di sini kelihatan sih untuk magnetiknya dia pakai magnetik lingkaran. Tapi kalau umumnya reel biasa itu ditempelnya di pinggir, nah ini ditempelnya di sini ya. Nah, jadi seperti itu dan ini bakal bereaksinya terhadap spool di bagian dalam. Biasanya kan pada di bibir spool. Nah, kalau ini ke bagian dalam spool seperti ini. Nah, itu untuk magnetiknya dan untuk ukurannya saya tuh sempat ngukur ya. Jadi sebelum review sempat lihat. Di sini itu ukuran dari magnetiknya 20,28. Nah, sedangkan di bagian spool dalam di sini itu innernya sekitar 19 ya. 21 maaf. 21,35. Jadi ada sekitar 1 mm jarak antara magnetik yang mungkin sistem pengeremannya sentrifugal magnetik. Jadinya induksi magnetiknya dengan teknik sentrifugal lah ya. Mungkin seperti itu. Tapi cenderung dengan magnetik jadinya disebutnya centrifugal magnetic brake gitu, sistem ya. Terus kita coba untuk pengeremannya. Di sini kita pasang dulu ya. Kebalik maaf. Short axis. Nah, ini kalau kita kosongin dan kita kasih tension dulu, kasih drag ya, kasih drag pada spoolnya. Ini cukup licin ya, tidak berhenti tiba-tiba dan ini posisi tensionnya cukup pas ya, nggak sampai bunyi keras. Kita coba lagi supaya tensionnya tidak memberi tekanan. Nah, ini udah cukup licin. Lalu kita langsung aja ke yang paling besar di skala 20 dan untuk pengeremannya seperti ini. Saya lihat sih ini pengeremannya bekerja dengan baik ya. Di 20, kita coba di 10. Nah, di sini saya coba di 10. Nah, 10 juga sudah ada pengereman. Tapi kalau 0 pasti dia free ya. Nah, tidak ada pengereman terhadap spoolnya. Dan kalau nanti setelah ada umpan, anggaplah ini sudah saya beri tension. Nah, terus kita kasih brake nomor 20, pastinya bakal lebih pakem ya. Nah, tanpa tension, nah ini tanpa tension, saya buka sampai longgar. Nah, itu kan tensionnya tidak nempel. Nah, itu pengereman pure. Nah, sedangkan setelah diberi tension seperempat lingkaran, dia berhentinya pakem ya. Nah, dari sini bisa saya bayangin sepertinya ini kalau dicoba pakem sih. Saya yakin seperti itu karena di Osprey 80 juga beberapa saya sempat lihat itu pengeremannya bagus ya. Lalu untuk di bagian spool sini saya lihat ada kayak cekungan. Nah, seperti ini. Dan ini setelah saya cek ya, nanti kita bongkar juga sepenuhnya. Ternyata dia ke pinion shaftnya lah yang bisa bilang apa ya? Assist ya. Assist tensionnya. Saya coba keluarin dulu. Nah, dia itu ketemu di sini. Jadi di beberapa reel pernah saya cobain yang pakai short axis gini kadang-kadang nggak pakem. Sedangkan ini dia ada cekungan yang tensionnya ini nanti ya assistnya nempel ke sini. Tes seperti itu. Jadi memang kerasa tensionnya ketika cuma ditambahin seperempat tadi ya. Dari posisi yang ada space-nya. Terus saya tambahin seperempat putaran. Itu langsung pakem gitu ya. Nah, ini belum dengan umpan. Kalau dengan umpan nanti kan kita bisa menyesuaikan. Lalu untuk bobot dari spoolnya. Seharusnya sih ini masih bisa bermain di BFS game. Tapi untuk spoolnya memang agak dalam ya. Nah, untuk beratnya dia di 6 atau 7 gram ya. Ya mungkin 6, sekian pembulatan ke-7. Nah, di sini 7 gram ukuran 150 L dan kita coba masukin tali dulu sebentar. Kebetulan juga saya di sini ada tali dari
Iroli Apurva PE08 dengan power 9 kilo, diameter 0,16 dan panjang 150. Jadi nanti kita cobain dulu karena ini juga pertama kali saya cobain Iroli Apurva. Oke, sebentar saya akan respool dulu, masukin tali dulu supaya nanti bisa kelihatan juga hasil spoolingnya seperti apa. Oke, videonya saya fast forward dulu ya. Baik, ini udah kita spooling dan menurut saya hasil gulungannya cukup rata ya. Apalagi ini PE-nya PE kecil, PE08 yang kalau kita lihat dari hasil kapasitas ya. Daya tampung talinya menurut saya sih ideal ya, masih bisa lebih kalau kalian pakai PE08 dari Iroli Apurva. Kalau kalian pakai PE1 juga 150, saya rasa sih masih bisa ya. Nah, seperti ini. Ini untuk hasil spooling tali sepanjang 150 meter dari Iroli Apurva 08 dengan diameter 0,16. Ini seperti ini ya. Nah, kalau bobot sudah ada tali, misalkan tali sepenuh ini juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Apakah cocok bermain BFS atau enggak, atau minimal lure 5 gram lah ya. Ini jadi 9 gram, berarti bobot talinya ada di 2 gram aja. Karena tadi bobot spool aja di 7 gram. Dan ini hasil spoolingnya. Terus seperti ini ya, jadi hasilnya. Mungkin kita lanjut ke mana ya? Nah, ini untuk hasil free spool. Duh, banyak motor lewat ini ya. Hasil free spool setelah ada tali yang nambahin bobot dan momentumnya jadinya makin licin ya. Nah, ini juga free spool atau feel dari putarannya seperti ini ya. Handle-nya juga dia licin. Kalau tanpa tali memang nggak terlalu ngoncer karena bobotnya kurang. Sedangkan ini udah ada tali jadinya makin licin lagi. Saya cobain pakai braking yang agak penuh ya, bukan agak penuh, full ya. Nah, ini pengeremannya seperti ini. Belum dengan tension. Masih bunyi, saya tambahin tension lagi 1/4. Nah, seperti ini ya. Pengeremannya smooth, tapi cukup pakem. Oke, jadi itu kurang lebih menurut saya tentang pengereman sama tensionnya. Kalau nanti umpan kalian lebih berat kan tension bisa ditambahin lagi ya. Itu bakal menyesuaikan sesuai umpan. Dan mungkin kita coba bongkar aja untuk lihat part dari bagian dalamnya. Di sini saya coba langsung ke buka spool dulu. Ini side plate saya buka dulu, spool saya simpan. Ini untuk Iroli Osprey dan untuk bodinya ya karbon ya. Kelihatan dari sini, ini bodinya karbon. Side plate-nya ini dicat, entah ini karbon atau grafit, tapi dicatnya sampai dalam ya. Nanti kita coba lihat dari yang sebelah sini. Lalu kita buka bagian handle-nya dulu. Ini skrunya nempel magnet ya. Jadi hampir sama kayak Iroli yang kemarin saya review tuh. Iroli Sepia ya, Sepia. Jadi skrunya yang masih bereaksi sama magnet. Kalau teman-teman pakai di air tawar umumnya aman. Kalau di air asin agak sensitif biasanya. Ini tuh saya sempat coba ngulik dan ternyata dibukanya di congkel ya. Ini handle-nya bisa dibongkar pasang. Agak susah sih. Nah, seperti ini. Nah, kita coba buka dan lihat di bagian handle-nya. Ntar, saya mau coba timbang handle-nya dulu. Biasanya handle-handle karbon gini enteng banget ya. Biasanya. Mudah-mudahan ketimbang. Oke, di bagian handle-nya ini beratnya 8 gram. Saya punya aksesoris handle yang karbon tapi dengan panjang 10,5 cm, dia beratnya di berapa? 11 atau 12 gram lah ya. Ya beda di penampang bagian karbonnya ya, otomatis bobotnya beda. Dan ini kalau nggak salah sih ya, panjang handle-nya itu sekitar berapa mili ini? Berapa senti ya? Kalau dari as ke as ya. Nah, ini dari as ke as kurang lebih 8 cm ya, kurang lebih. Ini as ke as 8 cm. Tapi kalau seluruh penampangnya ini ada di sekitar berapa nih? 9 cm. Itu panjangnya. Ya, ciri apa ya? Handle BFS lah. Handle BFS biasanya seperti itu sih, pendek, ringan, kecil. Dan di sini ada satu bushing, ada satu washer
spacer ya, spacer, bushing. Ini di bagian dalamnya ini pakai bearing. Nah, untuk bearingnya kita coba ukur. Di sini dia pakai bearing 7 mili, 4 mili, 742 dengan bearing yang tertutup plastik ya, plastik bening ya, setengah tertutup stainless, setengah tertutup seperti lapisan plastik seperti itu. Itu untuk bearingnya, berarti otomatis di handle di sini udah ada 2 bearing ya. Oke, terus kita buka ke bagian stud rack. Nah, stud racknya seperti ini. Dia pakai yang mode 5 bintang. Ada drat di dalamnya. Terus di sini ada spacer. Di sini ada ring tension. Nah, di sini ring tensionnya kalau saya lihat ya dari beberapa reel yang saya tahu dari BC, ini tuh biasanya seperti ini. Nah, bertolak belakang karena ini ring tension. Kalau kayak gini, jadi dia satu arah, tensionnya agak kurang atau sensitivitasnya mungkin agak beda ya. Biasanya kalau yang kayak gitu adanya di belakang, setelah mulai rapet baru ada tensionnya. Kalau ini kayak gini, dari awal biasanya udah ada tension. Nanti saya akan coba rakit laginya seperti ini sih. Dan di sini ada clicker untuk di bagian stud rack. Terus di sini ada lagi ring spacer ya, sekalian dengan bearingnya. Nah, ini ring spacer lagi, dan ini untuk bearingnya, pakai bearing tertutup seperti ini. Nah, untuk partnya ini bereaksi ya sama magnet. Perawatan, pelumasan, atau dikasih grease lebih baik kalau bearing udah pasti. Lalu di bagian tension ini ada assist berbahan aluminium sepertinya. Nah, untuk asisnya di sini bahannya menurut saya sih aluminium ya, karena ringan banget dan tidak bereaksi sama magnetik juga. Terus kita buka aja ke bagian skrunya, bodinya ya. Langsung kita ke arah main gear. Oke, bagian skru. Ini kalau yang nempel enak ngerakit ya. Enak ngerakit kalau yang nempel tuh. Kalau yang nggak nempel ngerakitnya wow. Harus ekstra hati-hati ya. Ada 3 di bagian luar, 1 di bagian dalam. Nah, seperti ini. Saya lupa ini satu yang pendek di mana tadi ya. Ini ada satu yang pendek dan ini di bagian luar. Nanti kita coba. Saya lupa, nanti lihat videonya deh. Nah, ini untuk bodinya, side plate-nya. Side plate-nya diwarnai sampai dalam juga. Mungkin ini karbon, mungkin juga grafit, tapi saya nggak tahu ya. Karena nggak kelihatan teksturnya. Diwarnainya sampai ke dalam. Tapi di sini sih kelihatan ya, kayak ada nuansa karbon. Nah, di situ ini ada nuansa karbon grafitnya. Itu untuk side plate-nya. Terus ini untuk one way-nya seperti ini. Menggunakan one way seperti ini one way yang isinya 6 bola bearing. Ya, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bearing bambu. Biasanya ada yang pakai 10 kalau nggak salah, 10 apa 12 ya, saya lupa. Lebih banyak sih intinya. Dan ini untuk gearnya, langsung kita ke bagian utamanya. Harus saya keluarin dulu, ini gearnya. Ini untuk pinionnya. Nah, ini untuk, ini pernya kita simpan dulu. Di pinion ini nggak ada alas besi. Biasanya kalau di reel-reel yang heavy duty ya, heavy duty yang maksimum dragnya di atas 8 kilo biasanya ada ring besi. Ini kan maksimum dragnya di 5 kilo ya. Nah, ini untuk pinionnya berbahan kuningan. Dan untuk gearnya saya rasa sih ini dural ya, seperti ini. Tapi nggak tahu tipe dural apa. Jelas dia ringan. Dan untuk key washernya seperti bahan aluminium, ringan, tidak bereaksi sama magnet. Di sini ada spacer, drag washer, semacam bahan teflon seperti ini. Ya, dia licin. Maksudnya cukup licin ya, cukup sensitif. Ini ada clicker, jadi sistem clickernya seperti ini. Lalu di bagian dalam ini ada key washer lagi, dan ada lagi nggak? Nah, sudah tidak ada ya. Ini bagian clickernya sebagai key washer juga di dalam. Dan ini untuk gearnya ini enteng banget sih. Nggak tahu ini penting atau enggak, tapi kita coba timbang berat dari gear dural ini ya. Ini ada di berat ya 2 gram. Jelas ringan sekali ya.
2 gram, kurang lebih seperti itu untuk berat dari gear duralnya. Lalu di sini ada satu lagi drag washer bagian dalam di balik gear sini ya. Ini bahannya teflon juga. Dan di sini untuk docking dari kick lever, ini juga seperti aluminium ya, seperti aluminium tapi mengkilap, hampir sama kayak key washernya. Dan di sini kick levernya pakai bahan full zinc ya, metal tapi zinc. Dan clutch camnya dia pakai bahan ABS. Dan untuk ini ya karbon, ini kelihatan ya, bodinya karbon, body karbon, grease-nya cukup pernya ada satu di bagian bawah aja, di atas enggak, dia sistemnya per. Berarti otomatis ya ke tambarnya juga dia ABS ya, ke bagian tambarnya dia full ABS, tebel sih menurut saya. Untuk main di kelas 5 kilo menurut saya sih umum ya, nggak masalah, kecuali realnya punya maksimum drag di 10 kilo 15 kilo. Nah itu biasanya di bagian clutch camnya atau di bagian ya itulah tambarnya itu udah pakai yang bahan aluminium ya, atau bahan metal. Nah ini untuk dudukan, ini main shaftnya seperti macam duralumin juga ya, entah duralumin atau apa ya, tapi ini tidak bolong, ini isi padat. Dan di sini ini ada yang sedikit berbeda ya, bearing. Oh iya, ini bearing ketinggalan di sini. Ini untuk dudukan main shaftnya dia kayak pakai semacam pin ya, sliding pin gitulah. Kalau di rak reel saya cara masang ini gitu, klek. Nah sama kayak gitu. Ini berbahan metal tapi tidak bereaksi sama magnet. Di sini ada idle gear. Dan iya, ini main shaftnya nggak bolong ya, tebal. Untuk bobot dari main shaftnya saya coba timbang. Ntar nggak ketimbang, belum. Zero dulu. Kita coba timbang, harusnya disimpan sih ini teh. Ada di 5 gram ya, 4 gram ya, kurang lebih sih seperti itu. Kalau saya coba timbang di sini, ini agak-agak bingung. Nah di sini ya, semoga kelihatan. Kita zeroin dulu. Iya betul, 4 gram 5 gram. Memang ini isi ya, padat, tapi bukan beras. Ini semacam duralumin juga, tidak bereaksi sama magnet. Terus di sini ada satu bearing di dudukan main shaftnya. Udah sih. Di sini apa ya? Saya coba buka dulu deh. Agak susah sih ngebukanya. Takutnya lompat. Belum punya tang khusus untuk ngebuka ini. Dan ngikut muter terus. Nah, bisa. Nah, kita buka. Ini di bagian worm shaft. Ini worm shaftnya. Saya coba lepas dulu. Oke, di sini nggak ada bushing. Dan di sini kalau saya coba buka, nah ini ada ini ya, ada ball bearing juga, ada ball bearing. Tapi saya nggak akan buka pinionnya ya. Jadi biarin aja pinionnya di situ karena harus buka semuanya. Mungkin nanti buat teman-teman yang mau bongkar-bongkar silahkan. Cuma kalau saya biasanya cuma ngintip aja. Dan nggak akan terlalu beresiko kalau di bagian sini karena cukup tertutup. Biasanya kalau yang di sini ya suka kena ciprat sih. Nah mungkin nanti kalian oiling aja sih di sini. Dan nanti juga kalau misalkan ada bearing karatan kerasa kok. Itu aja. Dan untuk V-shape-nya udah nggak ada lagi, cenderung kebongkar semua. Dan di sini saya nggak temuin assist untuk bearing ya, bearing support pinion. Biasanya ada support pinion lagi di situ. Berarti kalau disebut total bearingnya yang saya temuin ya, berarti ada 2, 1, 2. Terus yang besar ini 3. Lalu di bagian spool 4, di side plate 5, 6, 7. Ini 8 ya. Dan yang di sini, oh ini ditahannya di sini ya. Ditahan pakai pin. Saya nggak keluarin, tapi di sini ada support bearing untuk di bagian tensionnya atau untuk pinion juga sih. Itu aja mungkin yang bisa saya liatin internal part dari Iroli S Osprey 150 ini. Kalau
misalkan ini dipakai buat BFS dan bisa untuk lure mungkin 1 gram, tapi kayaknya enggak deh, di 80 ya 1 gram. Mungkin lah anggap umpan 3 gram, 4 gram, 5 gram. Ini menurut saya nyaman dan kehitung terjangkau di harga 300 ribuan. Kalau beberapa kan saya sempat ada review BFS reel yang harganya agak lumayan. Dan ini versi terjangkaunya menurut saya cukup worth it dan cukup layak dicoba. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang tertarik atau minat sama reel Iroli Osprey ini, boleh teman-teman nanti cek aja link di deskripsinya. Insya Allah saya bantu untuk linknya, baik dari official ataupun dari beberapa seller yang tersedia stoknya. Mungkin seperti itu review dari saya, dan saya juga nggak bisa bicara banyak, belum coba test feel, belum coba ngukur seberapa jauh lemparan dan lain sebagainya. Kalau ada update nanti saya coba masukin di video short aja lah untuk test feel dari Iroli Osprey 150 ini. Semoga ada manfaatnya, dan kembali lagi selalu ada salah kata, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Fajar, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.